Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tersia Balrianan dengan NPM 8412223177. Di sini saya akan mempresentasikan tentang CRM atau Customer Relationship Management. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang CRM. Customer Relationship Management berfokus pada merawat hubungan pelanggan, membangun dan mengelola hubungan antara perusahaan atau organisasi dan stakeholder. CRM membutuhkan penyusunan seluruh perusahaan strategi bisnis, termasuk semua penjualan dan saluran komunikasi, untuk pemeliharaan sistematis hubungan pelanggan. Fokusnya adalah berorientasi pada produk, berorientasi layanan, dan berorientasi pelanggan, dan nilai yang tinggi dikaitkan dengan menggunakan pelanggan. Tujuan dari semua kegiatan CRM adalah untuk memperoleh dan meningkatkan nilai pelanggan, yaitu keputusan pelanggan dan loyalitas pelanggan, serta profitabilitas pelanggan selama seluruh waktu hubungan pelanggan atau customer lifetime volume. Sejumlah tahapan yang dilakukan oleh bisnis untuk menjaga setiap interaksi dan komunikasi dengan pelanggannya agar dapat dipersonalisasi dan bermakna bagi pelanggan. Dalam penerapannya CRM, proses ini juga dikenal dengan strategi atau siklus proses CRM yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Strategi CRM. Penerapan strategi CRM yang tepat mampu meningkatkan penjualan dan hubungan pelanggan. Ruang lingkup strategi ini mencakup seluruh aktivitas bisnis seperti sales, marketing, dan customer service. Strategi Customer Relationship Management dimulai dengan mengidentifikasi titik-titik potensial yang terjadi pada customer journey, sehingga secara bersamaan membangun loyalitas pelanggan. Hal ini juga mendorong efisiensi kinerja customer service serta meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Di sini juga ada contoh strategi CRM yang efektif untuk meningkatkan bisnis, seperti menyusun strategi bisnis secara keseluruhan, mengidentifikasi kendala dan kelemahan tim, menentukan target audiens, memetakan perjalanan pelanggan, terus menentukan KPI, menyusun program loyalitas pelanggan, terus memahami interaksi dan perilaku pelanggan, kolaborasi antara tim, melakukan evaluasi, terus ada juga integrasi tim layanan pelanggan, dan yang terakhir yaitu hierarki akses data. Selanjutnya kita akan bahas tentang tantangan CRM. Tantangan CRM Customer Relationship Management itu meliputi masalah pemahaman fitur, terus biaya, waktu, dan integrasi sistem. Selain itu ada juga tantangan dalam mengubah budaya kinerja dan menerapkan perubahan antara divisi. Selanjutnya, pemahaman fitur. Karyawan mungkin kendala dengan fitur-fitur CRM sehingga frustasi dan tidak memanfaatkannya. Terus biaya dan waktu, di mana biaya dan waktu yang dibutuhkan mengimplementasikan CRM dapat menjadi kendala. Integrasi sistem CRM perlu diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada di perusahaan. Terus perubahan budaya, di mana mengubah kebiasaan lama pegawai terutama yang lebih tua bisa menjadi sulit. Terus kualitas data yang buruk dapat berdampak pada hasil data yang didapatkan. Akses tidak sah, semakin berkembangnya teknologi, risiko akses ilegal terhadap data pelanggan juga semakin kompleks. Sebelum saya membacakan kesimpulan, di sini saya akan menjelaskan dulu ada beberapa ya contoh nyata tentang CRM tuh yang sering terjadi kehidupan nyata itu tuh dimana Customer Relationship Management tuh sering digunakan ya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama dalam bisnis dan layanan pelanggan. Di sini tuh ada dimana yang pertama tuh ada aplikasi loyalty atau program supermarket, dimana tuh ketika kita berbelanja di supermarket seperti Indomaret atau Alfa, mereka tuh sering menawarkan kartu keanggotaan atau kartu yang khusus Alfa atau Indomaret gitu loh, atau aplikasi yang memang benar-benar mencatat riwayat pembeli Anda. Jadi kita tuh bisa menggunakan kartu itu untuk mungkin berbelanja agar lebih murah lagi dengan menggunakan kartu Indomaret atau Alfa itu. Juga tuh data ini juga digunakan untuk memberikan promo khusus, diskon, atau rekomendasi produk berdasar kebiasaan belanja kita. Jadi dengan adanya kartu itu kita tuh bisa lebih hemat dengan
ada berbagai macam apa yang kita beli itu bisa ada dengan adanya potongan-potongan atau diskon yang biasa disediakan oleh Alfa ataupun Indomart. Dan yang kedua tuh ada aplikasi e-commerce tuh seperti yang Shopee, Tokopedia, terus ada Lazada juga. Jadi kayak kita tuh sering gitu ya mencari atau membeli produk tertentu tuh di aplikasi e-commerce. Untuk apa sih, kayak kita tuh mau beli ini tapi kita tuh benar-benar harus cari dulu gitu, ini bagus gak gitu untuk merekomendasi produk yang memang yang mau kita beli gitu. Terus selain itu juga mereka juga mengirim email atau motivasi tentang promo produk yang sesuai dengan apa yang kita mau, terus apa yang kita minta. Jadi dengan adanya itu aplikasi itu kita tuh bisa benar-benar melihat bahwa oh ini nih yang kita mau beli itu ini, oh ini nih recommended nih buat kita. Jadi dengan adanya aplikasi-aplikasi itu kita tuh tanpa kita bersusah-susah lagi gitu loh, yang kayak harus kita cari sehari di pasar atau di mall, tapi dengan adanya aplikasi itu kita tuh bisa lebih gampang lagi gitu. Mungkin dengan tadi ya sudah saya jelaskan mengenai contoh nyata di kehidupan kita ya, saya cuma bisa mengambil dua. Selanjutnya saya akan menutup dengan kesimpulan CRM adalah strategi bisnis dan teknologi yang berfokus pada pengelolaan dan mengoptimalkan hubungan dengan pelanggan. Ini merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan proses manusia, teknologi, dan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. CRM bukan sekedar sistem teknologi, melainkan filosofi bisnis yang mendapatkan pelanggan sebagai pusat dari semua aktivitas organisasi. Keberhasilan implementasi CRM bergantung pada kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi dengan proses bisnis dan budaya organisasi yang berorientasi pada pelanggan. Baik, sekian dan terima kasih untuk presentasi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.